Halo guys, welcome back to my channel bareng gua Julio Explore. Jadi tadi gua nih di belakang ini gua lagi ngeliatin satu programnya Shopee namanya Shopee Export. Jadi kalian tahu nggak sih sebelum ada program ini sebenarnya gue udah pernah sempat ngomong di TikTok gue tentang keresahan gue kenapa Shopee ini selalu bermain di sisi impor gitu ya. Jadi mereka kiriman langsung dari Cina dan akhirnya UMKM kita nih jadi susah semua nih kalau misalnya harus lawan produk-produk dari Cina. Dan kalian tahu nggak sih setelah gue punya konten yang ini nih, TikTok ini, dan ini cukup viral berkali-kali sampai akhirnya Shopee sempat dipanggil oleh Kementerian Koperasi dan UMKM tentang bagaimana Shopee ini menindaklanjuti dan mensupport UMKM di Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang UMKM kalian wajib banget nonton video ini. Kalian tahu nggak sih di belakang ini yang gue lagi lihat adalah program Shopee Export. Jadi setelah kemarin katanya Shopee ini pro impor, akhirnya Shopee bikin namanya Shopee Export. For your information, sebenarnya Shopee waktu mereka mau launching ini mereka sempat kontak ke kita komunitas Bisa Ekspor karena namanya mirip-mirip ya, Shopee Export dan Bisa Ekspor. Kita pengen coba kolaborasi antara Bisa Ekspor dan Shopee Export. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya ketika kita sudah ngobrol panjang lebar, dari sisi Shopee ternyata mereka punya behavior user atau karakter konsumen yang berbeda dengan Bisa Ekspor. Makanya gue pengen jelasin di video kali ini menggunakan iPad ajaib gue. Taray! Nyampe juga. Oke, jadi gue akan sedikit melakukan coret-coretan di sini. Dan gue pengen ngasih kalian lihat gitu ya, perbedaan antara Bisa Ekspor dan Shopee Export. Oke, jadi gue ngebahas dulu tentang Shopee Export ya guys ya. Shopee Export. Kalian harus tahu bahwa ada flow yang berbeda antara Shopee Export dan Bisa Ekspor. Karena waktu gue bilang kayak, ini kayaknya kolaborasi yang bagus nih antara Bisa Ekspor dan Shopee Export. Ternyata, yang tadi gue bilang, behavior usernya berbeda. Shopee itu tidak bisa melakukan pengiriman dengan komoditi atau kuota yang besar banget. Mereka nggak bisa. Karena yang mereka lakukan adalah, mereka bisa melakukan pengiriman kecil-kecil, retail gitu. Nah, Shopee Export sebenarnya yang dilakukan adalah, pertama kalian itu membuka toko gitu ya. Kalian buka toko, setelah itu kalian daftarkan untuk ekspor, untuk program ekspor. Nah, ini gue nggak di-endorse sama Shopee ya, tapi ini yang gue pengen jelaskan ke kalian bahwa ketika kalian pertama kali buka toko, kalian harus daftarkan untuk program ekspor. Ini flow-nya berbeda banget dengan yang diajarkan Bisa Ekspor gitu. Nah, perbedaannya di mana? Oke, gue jelasin. Jadi, ini kalian nih, ya, kalian yang punya barang, kalian kan buka toko. Nanti ketika kalian sudah buka toko dan tiba-tiba ada orderan yang masuk ke kalian itu sebenarnya adalah Shopee Indonesia. Jadi Shopee Indonesia itu dengan akun namanya Ship Buyer ID. Jadi ini udah jelas banget berbeda bahwa yang melakukan orderan ke kalian gitu ya, yang melakukan pembelian ke kalian itu bukan pembeli dari luar negeri langsung, tapi Shopee Indonesia. Kenapa? Misalkan ada pembeli di Singapura. Shopee itu sebenarnya ada namanya Shopee Singapura. Itu yang mereka jualin ke si pembeli. Jadi di sini nih baru nih buyer. Jadi sebenarnya kalian itu tidak bertransaksi secara langsung dengan si pembeli. Kalian tidak diajarkan bagaimana negosiasi dan lain sebagainya. Makanya yang melakukan ekspor, kalau boleh gue bilang, yang melakukan ekspor adalah si Shopee-nya. Kenapa? Karena ketika kalian dikasih orderan sama ship buyer, yang kalian harus lakukan adalah kalian melakukan pengiriman ke ship buyer nih. Gue gambarin mobil gitu ya. Jadi bukan bener-bener kalian itu kirim ke si pembeli, melakukan ekspor secara langsung tuh tidak. Jadi kalian kirim ke gudangnya Shopee, misalnya kalau kalian di Jakarta mungkin gudangnya di Cilincing. Kalian kirim ke JNE, kirim ke gudangnya Shopee, nanti Shopee yang ngurusin ekspor. Kalian nggak dikasih tahu pembelinya siapa, namanya siapa, nomor handphonenya, alamat perusahaannya si pembeli dan lain sebagainya. Pokoknya kalian cuma terima orderan dari Shopee. Gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya Shopee tidak bisa melakukan pengiriman komoditas. Dan menurut gue Indonesia itu kayaknya di komoditas. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin untung yang gede, kalian harus main di komoditi. Karena kuantitinya banyak banget. Kalau misalnya ada pembeli dari Shopee gitu ya,
dari luar negeri. Kalau cuman jualannya misalnya belinya 1, 2, 3, ya sebenarnya dibilang ekspor ya ekspor, karena satu pengiriman pun bisa disebut sebagai transaksi ekspor. Tapi kan kuotanya sedikit, otomatis untungnya juga sedikit. Jadi kalian paham ya bahwa kalian itu sebenarnya bertransaksinya dengan Shopee Indonesia. Jadi bukannya Shopee gitu nggak sih, ini pembeli nih, coba nih kontak nih, approach sendiri, enggak. Tapi di satu sisi buat gue ya tergantung oleh point of view kalian masing-masing. Tapi kalau di bisa ekspor, gue jelasin ini berbeda nih dengan cara mainnya Shopee ya. Oke, gue tulis dulu di sini bisa ekspor. Nah, kalau bisa ekspor, yang dilakukan oleh bisa ekspor adalah ini kalian, ini buyer nih. Yang dilakukan oleh bisa ekspor adalah pertama, kita kasih kalian ini buyernya. Jadi nggak cuma satu buyer, kita kasih banyak nih orangnya nih. Kita kasih banyak, lalu kalian sendiri yang akhirnya melakukan approachment ke mereka. Gimana caranya? Nah, bisa ekspor ini mengambil peran di situ. Kita mengedukasi kalian gitu ya. Bisa ekspor memberikan kalian edukasi, dikasih ilmu, dikasih informasi, semua dikasih. Kita juga kasih bantu permodalan dan lain sebagainya. Supaya kalian yang melakukan transaksi dengan si buyer, kok kalian yang untung gitu ya. Bisa ekspor juga nggak dapat apa-apa. Kita juga nggak terima sepeser pun dari keuntungan kalian gitu. Dan tapi bedanya adalah kalian di sini jadi paham sekali dan kalian jadi ngerti banget bagaimana caranya berbisnis ekspor secara utuh, dan kalian yang benar-benar dengan tangan dan keringat kalian sendiri, kalian yang melakukan ekspor gitu. Kalian akan belajar di sini tentang logistik pasti, supply pasti, dokumen pasti. Ya, jadi memang selalu ada PR atas segala sesuatu yang kalian mau kerjakan. Di Shopee ini kalian tidak dapat logistik, supply, dokumen, kalian tidak diajarkan. Pokoknya ada pembeli, ada orderan, ya kalian kasih aja ke gudangnya. Udah, that's it. Nanti biar Shopee yang melakukan semuanya. Menurut gue sih pasti selalu ada bisnis di sana. Tapi kalau misalnya kalian pengen bener-bener ngerasain keuntungan yang seutuhnya dan kalian bener-bener bahwa gue nggak mau sia-sia nih. Kalau gue mau belajar ekspor ya gue belajarin semuanya. Ya bisa ekspor tempatnya. Karena bisa ekspor memberikan kalian sebuah pengetahuan tentang ini semua, bahkan pembelinya pun kita support dan kita provide. Tapi kalian sendiri yang melakukan approachment atau kalian sendiri yang menawarkan ke si pembeli ini. Kenapa? Karena menurut gue that's the real businessman. Kalau kalian cuma maunya disuapin, menurut gue sorry to say nggak kemana-mana. Akan selalu ada orang yang mengambil keuntungan dari kalian kalau misalnya dia ini nyuapin kalian. Tapi kalau di bisa ekspor beda, kita kasih kalian itu pancingnya supaya kalian belajar untuk dapetin ikannya. Kalau kalian cuma dikasih ikannya doang, mau sampai kapan kan? Makanya ini perbedaan yang jelas sekali bagaimana bisa ekspor ini membantu teman-teman semua yang sekarang sedang lagi belajar di dalam dunia ekspor di setiap komoditi, di setiap produk. Makanya harapan gue semua, kita tahu sekarang Indonesia ini lagi banyak impor, ngomongnya merdeka tapi petani lagi susah. Padahal sebenarnya kalau kita bergerak maju, kalau kita support mereka, kalau kita ngerti caranya ekspor, percaya sama gua, kita bisa jadi local hero dan kita bisa bantu orang-orang di daerah untuk punya kehidupan yang layak, dan kita bisa bantu mereka bawa barangnya ke pasar internasional. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu di video kali ini. Semoga kalian paham tentang perbedaan Shopee ekspor dan bisa ekspor, dan harapannya kalian benar-benar bisa menjadi the real eksportir dengan tangan dan keringat kalian sendiri, bukan lagi lewat perantara. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang penting support channel ini terus. Channel ini bisa jadi channel nomor 1 yang paling bertumbuh untuk bisa ngomongin tentang komoditas dunia ekspor di Indonesia. So, see you on the next video. Bye-bye.